Ya, mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi kerinduan setiap kami anak-anak-Mu pemuda ya Tuhan, untuk semakin dekat lagi, lebih dalam lagi mengenal Tuhan, dan sore hari ini mengerti firman-Mu. Dan biarlah firman Tuhan diberitakan, kami boleh berjumpa dengan Tuhan, mengalami Tuhan dalam hidup kami. Sebab kami tahu itulah sumber kekuatan kami di dalam menjalani hari-hari kami. Tuhan tolonglah persiapkan kami semua dan urapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, selamat sore saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan tema firman Tuhan, yaitu Kristus, kabar kesukaan. Mari kita lihat ayatnya di dalam Injil Lukas, pasal yang keempat, ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-21, yang berbunyi demikian. Ia, yaitu Yesus, datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepada Yesus diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepada Tuhan Yesus. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Amin. Saudara, berita sekarang kalau saudara dengar banyak duka citanya atau sukacitanya. Ya, setahun terakhir ini kita banyak mendengar duka cita atau berita sukacita, saudara-saudara. Sukacita. Ya, duka cita apa sukacita? Duka cita, Pak. Ya, betul ya, duka cita, betul. Jadi semua orang, ya banyak orang menjawab berita duka cita. Duka citanya yang pertama apa? COVID ini kapan berakhirnya? Ya, nggak ada yang tahu. Ya, lalu yang kedua banyak yang sudah meninggal, tim dokter, ya, tim medis, mungkin ada saudara-saudara kita juga, saudara-saudara ya banyak yang sudah meninggal. Lalu yang sudah bekerja merasakan dampaknya, yang punya usaha juga merasakan dampaknya begitu sulit, saudara-saudara, dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah banyak berita duka citanya. Nah, hari ini kita akan merenungkan berita, kalau kita lihat adalah bisnis besar hari ini ya. Berita tampak vital tidak hanya bagi mereka yang mendapat nafkah dari berita tersebut, tetapi juga bagi kita yang menghabiskan hidup kita untuk menikmati. Nah, saudara-saudara yang senang dengan sosial media, ya toh, kita banyak disuguhi dengan berita, saudara-saudara. Ya, celakanya ada berita yang hoax itu ya, berita yang nggak benar. Nah, kita nggak tahu kebenarannya, kita share juga, saudara-saudara. Nah, akhirnya kita merasa istilahnya kecewa, kok kita beritakan, kita sampaikan, kita kirim berita yang seperti itu. Nah, saudara-saudara, di dunia ini bahkan hari-hari terakhir ini kita dikelilingi oleh berita duka cita, berita yang tidak menyenangkan ya, berita yang tidak yang menjadi harapan kita semua. Nah, sore hari ini firman Tuhan tadi saya beri judul Kristus adalah kabar sukacita. Nah, saudara-saudara, Injil itu adalah kabar baik atau kabar sukacita. Buktinya apa? Lukas 2 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Di situ dikatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, para gembala, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara-saudara, berita sukacita, situ dikatakan, memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa, yaitu apa?
hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara, ini berita sukacita yang menyampaikannya para malaikat. Ya, ketika para gembala, saudara, ketakutan, maka malaikat memberi kekuatan, memberi sukacita. Nah, biarlah kita diingatkan oleh berita sukacita. Yang seperti apa, saudara? Tadi ayat-ayat yang kita baca di Injil Lukas dikatakan, mengapa perlu kabar sukacita atau Injil, ya, atau kabar gembira, saudara? Karena dikatakan ada beberapa hal, ya, di situ ada 5 bagian yang dikatakan karena kondisi orang berdosa, ya, digambarkan tadi miskin, makanya diberitakan kabar baik, lalu tertawan supaya dibebaskan, kemudian buta supaya dicelikkan matanya, lalu tertindas, ya, ada beban berat yang menimpa sehingga beban itu harus diangkat, dan yang terakhir orang yang berdosa perlu Injil karena mereka harus perlu berita anugerah. Dikatakan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, saudara, mari kita renungkan bersama-sama. Mengapa perlu kabar sukacita atau Injil? Apa itu Injil? Yaitu Kristus juru selamat satu-satunya. Ya, satu-satunya juru selamat yang membawa orang berdosa untuk kembali kepada Tuhan. Nah, itulah Injil. Kita sudah memperingati di hari Natal kemarin. Sebenarnya bukan hanya hari Natal, berita Injil, berita sukacita, berita Yesus satu-satunya juru selamat, tapi setiap saat, setiap waktu kita harus dengar, kita harus beritakan, saudara. Nah, yang pertama tadi dikatakan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Nah, ini ada yang aneh, ya. Kata lain kabar baik adalah Injil, kabar sukacita, evangelion itu. Ya, kalau kalian renungkan, kepada orang miskin harusnya diberikan apa? Sembako, kan? Diberikan makanan, betul enggak? Diberikan pakaian yang layak pakai, saudara. Jadi kepada orang miskin harusnya ditolong. Tapi kenapa Yesus tadi mengatakan kitab Yesaya yang dibaca oleh Yesus, saudara, dan ayat itu memang mengenai dirinya, yaitu ketika Yesus datang diutus untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin. Nah, saudara, arti miskinnya itu adalah ini, miskin petokos ini. Ada 2 kata, ya, yang diterjemahkan miskin di bahasa Yunani. Petokos ini benar-benar miskin dan hidup bergantung dari orang lain. Ya, jadi benar-benar untuk makan, hidup itu bergantung belas kasihan dari orang lain. Ini persis seperti yang dikatakan Matius 5 ayat yang ketiga, di mana Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga, kata kita. Nah, ada kata miskin yang kedua, yaitu penigran. Artinya miskin, tapi masih memiliki sedikit uang. Nah, mungkin sore hari ini saudara berkata, aku ini miskin, tapi saudara masih punya rumah, kan? Ya, walaupun kontrak atau kos-kosan kan ada. Aku miskin, tapi kan masih punya uang. Aku miskin, tapi masih punya baju, kan? Walaupun bajunya tidak mahal, tapi saudara masih punya baju, masih berpakaian semua. Ya, miskin, nggak bisa makan yang mahal, tapi paling tidak saudara masih bisa makan, saudara. Nah, hari ini kita boleh belajar apa maksud Tuhan. Kepada orang miskin diberitakan kabar baik, kabar sukacita atau Injil itu. Nah, satu contoh ibu janda miskin, Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Nanti kalau kalian baca di situ ada 2 kata miskin yang dipakai. Ketika ibu ini masih punya uang, yaitu 2 duit, ya, di 1 peser 2 duit di situ dikatakan, ya. Lalu dia masukkan ke peti persembahan, disebut miskin. Tapi masih punya uang walaupun sedikit. Nah, ketika uangnya sudah dimasukkan di peti persembahan, maka ayat yang berikutnya mengatakan, lihatlah ibu janda miskin, itu kata yang dipakai ibu janda petokos. Jadi benar-benar miskin, sudah nggak punya uang lagi untuk makan nanti, ya, untuk transport nanti juga nggak tahu. Saudara. Nah, jadi apa maksudnya? Jadi Yesus mau berkata kepada orang miskin, artinya bukan miskin secara materi ternyata, tapi miskin rohani, miskin di hadapan Allah. Apakah yang dimaksud miskin di hadapan Allah? Orang berdosa, saudara. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan, berbahagialah karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Sebab ketika orang berdosa menyadari keadaannya, yaitu sangat miskin, bergantung, mengemis, apa istilahnya, belas kasihan dari Allah.
mengemis anugerah Tuhan. Dan ketika anugerah Tuhan diberikan, itu merupakan kekayaan ketika diterima oleh orang yang berdosa. Jadi ketika saya dan saudara sebelum percaya kepada Kristus, saya dan saudara bagaikan orang yang miskin di hadapan Tuhan. Dan kita perlu belas kasihan, kita perlu mengemis anugerah, kebaikan, dan kasih setia Tuhan. Dan sore hari ini saudara-saudara sudah bertemu, sudah diberi yang namanya kekayaan anugerah itu. Jadi kabar sukacita diberikan pada siapa? Yang miskin di hadapan Allah, yaitu orang-orang yang berdosa. Lalu yang kedua, saudara, dikatakan tadi apa? Kepada orang-orang yang tertawan, yang terbelenggu, aku diutus untuk membebaskan, ya, membebaskan tawanan-tawanan itu tadi. Nah, saudara-saudara, kondisi orang berdosa itu bagaikan orang yang tertawan atau yang terbelenggu. Nah, di situ ada gambar orang yang masuk lumpur, ya, saudara. Coba perhatikan, mungkin awalnya tidak seluruhnya tenggelam, karena semakin banyak bergerak, akhirnya tenggelam. Kenapa kok bisa sampai tenggelam? Karena ada kuasa di bawah, ya, tenaga di bawah yang istilahnya menghisap, dan sampai tertutup semua, akhirnya sampai binasa. Nah, demikian juga orang yang berdosa di hadapan Tuhan itu hidup di dalam tawanan, ya, atau terbelenggu, dan kalau belum dibereskan di hadapan Tuhan itu seperti masuk ke lumpur dosa terus dihisap, saudara, sampai binasa. Lalu bagaimana orang ini bisa diselamatkan? Kira-kira gimana orang ini bisa diselamatkan? Dia angkat tangan sekalipun, ya, berteriak sekalipun, saudara, apakah bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Tidak bisa. Pasti ada orang di luar dirinya, tangan di luar dirinya yang memegang orang ini, memegang tangan orang ini, lalu mengangkat dan memindahkan dari lumpur ke tempat yang lebih aman. Nah, sama, saudara. Ketika Kristus datang ke dalam dunia ini, dia bagaikan tangan di luar kita, orang berdosa yang tidak berdaya, orang berdosa yang tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan Efesus pasal 2 menggambarkan orang berdosa itu seperti orang yang mati, ya, seperti orang yang tidur yang tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya perlu kuasa Tuhan. Jadi Injil kabar sukacita membebaskan orang-orang yang tertawan, menolong, mengangkat, memindahkan, ya, keadaan orang yang ada di dalam lumpur dosa kepada tempat yang lebih aman, yaitu keselamatan di dalam Tuhan. Itu yang kedua, saudara. Kabar baik bagi siapa? Bagi yang tertawan, terbelenggu dengan dosa. Lalu yang ketiga, kalau kita lihat tadi, untuk mencelikkan mata orang-orang buta. Nah, buta yang dimaksud di sini, saudara, memang secara fisik Tuhan Yesus beberapa kali, ya, mencelikkan mata orang buta, yaitu si buta yang sejak lahir, Yohanes pasal 9, lalu ada si buta dari Yeriko yang disembuhkan, ya, sakit buta sehingga bisa melihat. Tapi kabar sukacita diberikan kepada orang-orang buta. Siapakah orang-orang yang buta itu? 2 Korintus pasal 4 ayat 3 dan 4, nanti kalian baca di situ, yaitu orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, orang-orang tidak percaya kepada Injil, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini sehingga tidak bisa melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Jadi saudara, siapakah orang yang buta ini? Yang pertama orang-orang yang tidak percaya, yang kedua pikiran yang hatinya dibutakan. Kalau Lukas 24 menyebutkan apa? Orang Kristen sekalipun, murid Tuhan sekalipun, yaitu Kleopas, di situ ada selubung yang menutupi mata, hati, dan pikirannya sehingga tidak bisa mengenal Kristus, tidak bisa melihat Kristus. Jadi saudara, bagi orang yang belum percaya Tuhan, termasuk orang yang buta, ya, tidak bisa melihat, yang ada kegelapan semata-mata. Yohanes pasal 3 mencatat terang itu telah datang ke dalam dunia. Yesus telah datang ke dalam dunia, tapi orang-orang itu tidak mau menerima karena orang-orang itu lebih menyukai kegelapan daripada terang. Buktinya mereka terus dan senang berbuat dosa, dan itu digambarkan oleh Tuhan seperti hidup di dalam nuansa kegelapan. Saudara, seperti orang yang buta, tidak pernah melihat cahaya Injil sekalipun, dan Kristus datang di situ. Jadi Injil bagi siapa? Bagi orang yang tidak percaya, bagikan orang yang tinggal di dalam kegelapan, ya, tidak kegelapan dosa, dan yang ada selubung sehingga tidak bisa
mengerti firman Tuhan, tidak bisa menemukan Kristus. Nah, saya berharap saudara-saudara kita yang mengikuti rutin pembacaan Alkitab, kita boleh semakin dicelikkan ya rohani kita, mata hati kita, sehingga kita bisa mengenal siapa Tuhan, mengerti Kristus lebih lagi, saudara. Dan itu fungsi dari kabar baik. Dan yang terakhir dikatakan tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Jadi intinya ketika saudara dengar firman Tuhan, kita bisa melihat kemuliaan Kristus. Ketika kita baca Alkitab, kita dengar firman Tuhan, kita bisa menemukan Kristus. Jadi kabar baik bagi siapa? Bagi orang yang buta. Nah, saya harap kita semakin dicelikan, dicerahkan ya. Lalu yang keempat, saudara, bagi yang tertindas tadi. Ya, bagi yang tertindas, maka beban itu diangkat. Ada beban yang sangat berat. Apakah itu? Nah, Tuhan Yesus pernah berkata di Matius 11 ayat yang ke-28, di situ dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, seringkali ayat ini dipakai untuk apa, saudara? Siapa yang punya masalah, datang kepada Yesus. Ya, pernah ya, dengar ya seperti itu ya. Siapa yang punya sakit, penyakit, pergumulan apapun juga, datanglah kepada Yesus. Dia akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, saudara, sebenarnya secara konteks yang dimaksud keadaan letih lesu, yang dimaksud keadaan berbeban berat, itu bukan masalah pergumulan hidup karena kesalahan kita, karena kesalahan manusia, bukan. Tapi konteks orang yang letih lesu dan berbeban berat itu adalah orang yang berbeban berat karena dosanya. Makanya tadi dikatakan orang-orang itu seperti angkat beban, tertindih, tidak bisa berbuat apa-apa. Dan orang ini mesti perlu datang kepada siapa? Kepada Kristus. Dan kalau orang ini datang kepada Kristus, memandang dia yang disalibkan, maka beban itu akan diangkat. Kenapa? Karena beban dosanya semuanya sudah ditanggungkan di atas pundak Yesus. Alkitab berkata, Yesus dijadikan berdosa. Kita yang tadinya orang berdosa jadi orang benar, lalu Kristus yang tadinya orang benar dijadikan orang berdosa. Makanya ketika dia mati di atas kayu salib, saudara, sebelum dia mati ada satu perkataan yang sangat menyedihkan, yaitu Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa, saudara? Karena Bapa melihat bukan sebagai anak Allah lagi yang suci, anak Allah lagi yang benar dan kudus, karena waktu itu sudah melihat anak Allah yang penuh dengan dosa seisi dunia, dosa orang-orang berdosa yang percaya kepadanya yang ditanggungkan di atas pundaknya, sehingga Allah yang kudus tidak bisa berkompromi, Allah yang kudus tidak bisa mendekati orang berdosa. Dan Yesus ketika mati dibuat berdosa karena kita. Jadi saudara, bersyukur kita sudah datang kepada Kristus. Kenapa? Karena Kristus sudah mengangkat beban dosa kita itu. Oleh sebab itu, jangan bermain-main dengan dosa. Jangan hidup dalam dosa lagi. Ya, dan yang kelima, yang terakhir, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Orang berdosa perlu apa tadi? Perlu anugerah. Dan anugerah itu bagaikan kekayaan. Karena orang berdosa adalah miskin di hadapan Tuhan, perlu kekayaan, yaitu kekayaan anugerah. Efesus 2 ayat 8 dan 9 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan, bukan oleh ya, melalui iman. Sebab kalau dikatakan oleh iman berarti seolah-olah iman yang menyelamatkan. Padahal yang menyelamatkan adalah kasih karunia atau anugerah. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi saudara, anugerah Tuhan itu bagaikan kalau saudara cuci tangan, nah ini ya protokol kesehatannya kan 5M, nah ada yang bilang 3M. Nah salah satunya adalah mencuci tangan. Di gereja juga disediakan di depan ya. Nah ketika saudara cuci tangan, saudara perlu apa di situ? Perlu kerannya, perlu pipanya, atau perlu airnya? Atau perlu sabunnya? Ada orang yang marah-marah, tangannya sudah kasih sabun, airnya nggak ada, saudara-saudara. Ya, lalu gimana ini airnya kok tidak keluar? Ya sudah dilap saja pakai tisu gitu ya. Tapi rasa tangan lengket, ya saudara-saudara. Jadi saudara perlu apanya? Perlu kerannya, perlu pipanya, atau perlu airnya, atau perlu sabunnya?
Ya perlu semuanya betul, tapi yang utama perlu apanya di situ? Perlu airnya. Betul ya? Nah, air keluar melalui pipa, melalui keran. Nah, demikian juga saudara-saudara perlu air anugerah. Dan pipanya itu apa? Sarananya, alatnya itu apa? Itu yang dinamakan dengan iman, saudara-saudara. Jadi orang berdosa perlu apa? Karena miskin di hadapan Tuhan, perlu kekayaan anugerah Tuhan. Dan sudah diberikan kepada kita melalui kasih karunia-Nya. Ayat terakhir di dalam Titus pasal 2 ayat 11 dan pasal 3 ayat 4 dan 5. Di situ dikatakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Sama ya, Efesus dengan Titus. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Perhatikan, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya atau anugerahnya ya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi yang terakhir, orang berdosa perlu apa? Perlu berita anugerah. Apakah berita anugerah? Berita sukacita. Apakah itu kabar baik? Apakah itu Injil? Apakah itu Kristus yang menyelamatkan? Lalu yang terakhir, saudara perhatikan ayat yang ke-20 tadi. Setelah Kristus memberitakan kitab Yesaya itu, setelah memberitakan kabar sukacita, setelah memberitakan Injil itu, maka kata Alkitab dikatakan apa? Lukas ayat 20 sama-sama. Dan mata semua orang di dalam rumah ibadat itu tertuju kepada Yesus. Wah, ini yang luar biasa. Dan mata semua orang di dalam rumah ibadat itu tertuju kepada Yesus. Maksudnya apa, saudara? Kalau mau jujur, yang nampak di dalam pelayanan kita itu siapa? Yang nampak di dalam khotbah kita itu siapa, saudara? Kristus apa diri kita? Nah, rata-rata pemuda melayani di multimedia. Jangan sampai orang yang menyaksikan ya live streaming ibadah kita melalui YouTube berkata, luar biasa, orang-orang muda GBI Graven ini. Kenapa? Karena bagus mengaturnya. Wah, bahaya, saudara. Harusnya orang-orang mengatakan apa? Kristusnya yang kelihatan. Walaupun nggak salah, saudara dipuji karena melakukan yang terbaik, nggak masalah, saudara. Sebab kalau kita yang dipuji, kita yang merasa sombong. Tapi biarlah Kristus yang dipuji. Bagi hamba Tuhan ketika berkhotbah, siapa yang nampak? Orang memuji Tuhan, menemukan Tuhan, melihat Tuhan, atau melihat hamba Tuhannya. Nah, seringkali orang jemaat itu menilai, melihat siapa? Hamba Tuhannya hebat. Ya, khotbahnya mantap dan lain sebagainya. Lupa mereka berkata harus melihat Kristus. Mata tertuju kepada Kristus. Nah, biarlah ini yang menjadi renungan kita ya. Setelah saudara melayani, ya, melakukan pekerjaan Tuhan, apapun bidang pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Intinya adalah Kristus yang terlihat dalam diri dan pelayanan kita dan bukan diri kita. Kenapa? Kalau Kristus yang terlihat, maka kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kalau kita manusianya yang terlihat, maka kita akan menjadi orang yang sombong. Nah, itulah berkat dari berita sukacita. Kristus sudah datang, Injil harus diberitakan. Dan ketika sudah dilakukan, maka semua orang harus memuliakan Kristus. Sebab berita yang dikhotbahkan, berita yang disampaikan, pelayanan yang dilakukan, sebenarnya bukan tentang kita, tapi semuanya tentang Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa terlebih dahulu ya, buat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Engkau sudah berbicara kepada setiap kami, mengingatkan kondisi kami bahwa tadinya adalah orang yang berdosa, orang yang sangat miskin, orang yang buta, orang yang tertawan, dan orang yang memiliki beban yang berat karena dosa. Tapi kami mengucap syukur, boleh menerima Kristus, percaya kepada Kristus, dan semuanya itu Engkau sudah lepaskan. Dan setelah itu hati kami bersuka cita karena kami orang bebas, dan kami boleh melayani Tuhan. Dan biarlah ketika kami melayani Tuhan dalam bentuk apapun yang Tuhan percayakan kepada kami, hanya Kristus saja yang terlihat, hanya Kristus saja yang dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.